Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Grana Wulan dengan NIM 28922302332, Prodi Manajemen Kelas Reguler Plus. Nah, saya di sini akan mempresentasikan materi tugas pribadi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi semester 4 mengenai Sistem Informasi Manajemen atau bisa disebut juga dengan SIM. Nah, pembahasan apa saja yang akan dibahas dari mengenai Sistem Informasi Manajemen? Yang pertama ada definisi Sistem Informasi Manajemen, yang kedua ada fungsi Sistem Informasi Manajemen, yang ketiga ada komponen dari Sistem Informasi Manajemen, yang keempat ada manfaat Sistem Informasi Manajemen, yang kelima ada contoh Sistem Informasi Manajemen, yang keenam ada karakteristik Sistem Informasi Manajemen, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, yang pertama ada pengertian Sistem Informasi Manajemen atau disebut juga dengan SIM. SIM adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan kegiatan manajemen suatu organisasi atau bisnis. Tujuannya adalah untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan yang tepat dan efektif. Lalu, SIM ini meliputi berbagai aspek seperti pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi informasi yang relevan bagi manajemen. Sedangkan menurut para ahli, Sistem Informasi Manajemen adalah yang pertama dari Bondar and Hopwood. Sistem informasi menurut Bornan dan Hopwood adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk menginformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Nah, sedangkan menurut Jamel Helvey, pengertian dari SIM adalah prosedur logis dan rasional untuk melakukan atau merancang suatu rangkaian yang berkompeten serta berhubungan satu sama lain. Nah, yang kedua ada fungsi Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu SIM dapat dilakukan untuk mengumpulkan data informasi berbagai sumber seperti departemen, pelanggan, dan pasar. Yang kedua ada penyimpanan data, yang ketiga ada pengolahan data, yang keempat ada distribusi informasi, yang kelima ada pendukung pengambilan keputusan, yang keenam ada pendukung operasional, dan yang terakhir ada pendukung strategis. Lalu materi yang ketiga ada komponen-komponen Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output, yang keempat ada database, yang kelima ada hardware, yang keenam ada software, dan yang terakhir ada personil. Apa itu input? Input adalah komponen SIM yang terdiri dari semua data dan informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Sedangkan proses, komponen proses dilibatkan pengolahan data dan informasi untuk menghasilkan output yang berguna. Yang ketiga ada output. Output adalah kemampuan output SIM terdiri dari semua hasil yang dihasilkan dari proses yang dilakukan oleh sistem. Yang keempat ada database. Komponen database SIM adalah tempat penyimpanan data dan informasi yang terkait dengan operasi bisnis. Yang kelima ada hardware, adalah komponen hardware SIM terdiri dari semua perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem. Yang keenam ada komponen SIM, semua program atau aplikasi yang digunakan untuk menjalankan sistem. Dan yang ketujuh dari ada personel, komponen personel SIM yang terdiri dari semua orang yang terlibat di dalamnya. Nah, yang keempat ada manfaat Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua meningkatkan pengambilan keputusan, yang ketiga meningkatkan visibilitas bisnis, yang keempat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, yang kelima mengurangi biaya, yang keenam meningkatkan kualitas produk pelayanan, dan yang ketujuh mengurangi resiko. Nah, di sini ada materi yang kelima adalah contoh sistem dari informasi manajemen. Apa saja sih contohnya? Yang pertama ada sistem informasi manajemen keuangan seperti transaksi pembayaran gaji karyawan dan laporan keuangan.
Yang kedua ada sistem informasi manajemen sumber daya manusia, contohnya seperti data pribadi, riwayat kerja, absensi, dan kinerja karyawan. Yang ketiga ada sistem informasi manajemen produksi seperti jadwal produksi, inventarisasi bahan baku, dan juga pengiriman produk. Yang keempat ada sistem informasi manajemen persediaan seperti stok permintaan dan juga pengiriman. Yang kelima ada sistem informasi manajemen pemasaran seperti produk penjualan, promosi, dan analisis pasar. Yang kelima ada sistem informasi manajemen pelanggan seperti data kontak, histori, transaksi, dan juga referensi pelanggan. Yang keenam ada sistem informasi manajemen logistik seperti rute pengiriman, jadwal pengiriman, dan juga pantauan pengiriman. Nah, materi yang keenam ada karakteristik sistem informasi manajemen. Apa saja sih karakteristik sistem informasi manajemen? Yang pertama, dibuat dengan perencanaan yang matang. Yang kedua, memberikan sudut pandang secara menyeluruh dari dinamika dan struktur organisasi. Yang ketiga, bekerja dalam sistem yang lengkap dan komprehensif, yang aman, serta mencakup semua interkoneksi serta subsistem dalam sebuah organisasi. Yang keempat, dilakukan dengan cara top down, yaitu sebagai suatu cara untuk mengambil keputusan, dan manajemen harus aktif dalam hal mengambil serta memberikan arahan yang selaras dengan pengembangan sistem informasi manajemen. Yang kelima, mengurus berbagai macam suatu situasi luar kemudian melaporkan hal tersebut. Yang keenam, membuat suatu perkiraan dan menghasilkan informasi yang canggih sehingga memiliki keunggulan yang kompetitif. Yang terakhir, memiliki bisnis data yang baik sehingga dapat menopang sistem yang kuat dan daripada sistem yang lebih kepada fleksibel sehingga mudah dibagikan kepada sistem yang lebih kecil. Nah, tibalah di materi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang dirancang untuk membantu organisasi atau bisnis dalam mengelola informasi dan proses bisnis mereka yang lebih efektif dan efisien. SIM terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait dan mendukung, yaitu seperti input, proses, output, database, hardware, software, dan personel. Di dalam era digital saat ini, SIM atau sistem informasi manajemen menjadi sangat penting dan semakin banyak digunakan oleh organisasi atau bisnis untuk mendukung operasi dan pertumbuhan bisnis mereka. Oleh karena itu, memahami dan mengelola sistem informasi manajemen dengan baik menjadi sangat penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan bisnis. Nah, itulah materi mengenai sistem informasi manajemen. Tadi ada pengertian SIM, ada fungsi SIM, ada komponen SIM, manfaat SIM, contoh dari SIM, dan juga karakteristik serta kesimpulan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan salah kata atau salah yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya.